Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya siang ini? Alhamdulillah kalau kita dalam keadaan sehat. Tak luput pula kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Raffi, Raisa, Balkis, Andre, Romi, Justika, Laila tidak hadir. Kenapa? Sakit. Nah, kita harus senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari virus dan penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengkonsumsi air putih sebanyak 2-3 liter per hari. Tak lupa pula kita mengkonsumsi buah-buahan dan olahraga yang teratur ya anak-anak, agar kita terhindar dari penyakit dan virus-virus yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Nah, hari ini ada yang tahu tidak kita belajar tentang apa? Raffi? Nah, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang strategi meningkatkan keterampilan berbicara. Ya. Ada yang tahu nggak apa itu strategi meningkatkan keterampilan berbicara? Ada yang tahu anak-anak ibu? Nah, strategi itu artinya cara atau proses bagaimana kita untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan berbicara diartikan sebagai penyampaian ide, pikiran, isi hati seseorang menggunakan bahasa lisan yang diucapkan melalui mulut untuk didengarkan oleh orang lain. Nah, kemampuan berbicara ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh itu, kemampuan berbicara harus dilatih sejak kita masih jenjang pendidikan sekolah dasar. Berbicara merupakan suatu keterampilan dan keterampilan itu tidak bisa berkembang kalau tidak diasah secara terus-menerus. Oleh itu, keterampilan berbicara sangat penting untuk dipelajari pada jenjang sekolah dasar agar kedepannya kita lebih paham dan lebih baik lagi dalam kegiatan berbicara. Nah, kegiatan berbicara ini selalu kita lakukan setiap hari loh. Ya, seperti Raffi dan Romi berbicara mengenai diskusi pembelajaran hari ini. Nah, itu termasuk dalam kemampuan berbicara para siswa. Seperti itu. Kemampuan berbicara sangat dibutuhkan dalam berbagai kehidupan, terutama dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya keterampilan berbicara ini kita bisa menguasai kemampuan berbicara dengan baik dan benar. Berbicara juga merupakan suatu keterampilan yang harus dilatih secara terus-menerus. Apabila dilatih dengan baik, maka keterampilan berbicara akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, kepanduan berbicara tidak akan dapat dikuasai dengan baik tanpa adanya dilatih atau latihan. Apabila selalu dilatih, keterampilan berbicara akan semakin lebih baik, dan sebaliknya, apabila tidak dilatih, maka keterampilan berbicara siswa menjadi tidak percaya diri dan pemalu.
Oleh karena itu, guru sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa, terutama menyuruh siswa untuk maju ke depan kelas, mengutarakan pendapatnya masing-masing. Nah, yang kedua itu ada proses berbicara. Proses berbicara merupakan suatu proses yang dilakukan pada pembelajaran bahasa di sekolah dasar, di mana kemampuan berbicara itu tidak hanya secara vertikal saja, tetapi secara horizontal juga. Nah, maksudnya itu seperti apa? Yaitu maksudnya mereka sudah dapat mengungkapkan pesan-pesan secara lisan meskipun belum secara lengkap dan sempurna. Tetapi mereka sudah mulai bisa mengatur tata bahasa struktur dalam kemampuan berbicara. Oleh itu, proses pembentukan kemampuan berbicara sangat dipengaruhi oleh aktivitas berbicara. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan di kelas itu seperti aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbicara lisan siswa, memberikan pendapatnya antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Nah, dengan begitu mereka bisa melatih proses berbicara mereka di depan kelas. Nah, yang ketiga itu ada strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi bermakna rencana yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara khusus. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi berbicara, yaitu satu, menggunakan kata-kata yang banyak dan tidak langsung, tidak to the point. Nah, biasanya untuk meningkatkan strategi meningkatkan kemampuan berbicara, kita harus menggunakan kata-kata yang banyak. Dimaksudkan agar penyampaian strategi tersebut bisa sampai dan bisa diterima orang lain. Nah, yang kedua itu mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal, atau mengubah kata-kata baru yang sudah dikenal. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata umum yang sudah diketahui. Nah, dalam meningkatkan strategi kemampuan berbicara itu, kita harus menggunakan kata-kata yang sudah lazim atau yang sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bisa tuh diusahakan kata-katanya yang formal atau yang sering dijumpai seperti itu. Yang keempat itu menggunakan ekspresi atau alih kode. Contohnya, menggunakan bahasa yang sopan agar mudah diterima orang lain dan mudah untuk orang tua lebih paham seperti itu. Nah, yang kelima itu menggunakan gerak tubuh atau gestur atau mimik untuk meyakinkan maksud dan tujuan seseorang tersebut untuk berbicara. Nah, strategi berbicara juga bisa dilakukan dengan cara satu, menggunakan minimal tanggapan. Cara untuk mendorong peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya yaitu dengan menggunakan minimal tanggapan. Nah, seperti itu. Contohnya itu membantu mereka untuk membangun satu persatu tanggapan yang minimal agar digunakan dengan jenis pertukaran tanggapan yang lain untuk pemula. Yang kedua itu menggunakan bahasa untuk berbicara tentang bahasa. Dalam hal tersebut, guru dapat membantu siswa dalam mengatasi keengganan ini untuk meyakinkan mereka bahwa kesalahpahaman dan kebutuhan untuk diklarifikasi yang terjadi pada tipe interaksi manapun. Nah, biasanya itu dalam strategi ini dianya itu harus seperti guru menyampaikan tanggapan dan siswa itu mendengarkan. Nah, guru juga dapat memberikan strategi kepada siswa menggunakan frase-frase dan klarifikasi yang mudah dipahami. Setelah mengetahui langkah-langkah atau strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara, maka diharapkan dalam kegiatan berbicara siswa sudah mulai paham dan sudah mulai memberikan kesempatan mereka untuk berinteraksi kepada khalayak ramai atau lingkungan sekitar. Nah,
Strategi apa yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara? Yaitu ada banyak strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kemampuan seorang siswa dengan mengembangkan keterampilan berbicara siswa, seperti permainan simulasi. Nah, simulasi itu berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seolah-olah. Nah, simulasi ini seperti perekayasaan terhadap sesuatu ya. Nah, kata simulasi ini berarti tiruan atau perbuatan yang dilakukan oleh guru untuk mempermudah siswa dalam menangkap apa yang telah diajarkan. Nah, simulasi ini merupakan salah satu metode atau strategi pengajar untuk mempermudah atau cara untuk menjelaskan sesuatu bahan pelajaran melalui sesuatu yang bersifat pura-pura. Nah, atau melalui tingkah laku yang imitasi. Nah, imitasi itu apa? Sesuatu yang tiruan gitu. Terus itu dalam kegiatan ini mereka bisa dilakukan dengan bermain peran mengenai suatu tingkah laku yang diajarkan seolah-olah benda tersebut tuh nyata atau abstrak seperti itu, konkret. Nah, permainan simulasi ini adalah model yang mengilustrasikan atau menggambarkan baik secara sistem sosial maupun fisik yang diabstraksi dan disederhanakan agar siswa lebih paham terhadap materi yang akan disampaikan. Seperti itu. Nah, yang kedua itu melalui dongeng. Nah, kita sering dong dengar kata dongeng. Nah, anak-anak juga pasti tahu kan dongeng itu apa? Iya, dongeng itu adalah suatu cerita yang bersifat tidak nyata atau sekedar fiksi belaka. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa yaitu dengan dongeng yang dapat dilakukan dengan dipraktekkan terlebih dahulu oleh guru. Nah, guru bisa menceritakan, bisa menjelaskan tentang dongeng yang ada di sekitar atau dongeng yang sering kita dengar. Nah, unsur keterampilan berbahasa yang ada di dalam dongeng ini kita bisa belajar juga tentang menyimak dan berbicara. Nah, saat guru menampilkan atau menceritakan dongeng, siswa bisa menyimaknya, dan dalam kegiatan ini siswa mendengarkan. Setelah siswa mendengarkan, siswa bisa mengulas kembali melalui kata-kata masing-masing atau menurut sendiri gitu kan, cerita dongeng tersebut untuk diceritakan kembali kepada teman-teman lainnya. Nah, dalam cerita ini bisa meningkatkan keterampilan berbicara siswa karena mereka dilatih untuk maju di depan kelas. Nah, di sini guru menggali keberanian siswa dengan memerintahkan siswa untuk menceritakan kembali dongeng yang telah dibacakan oleh guru. Nah, mereka akan dilatih sikap bertanggung jawab dan percaya dirinya. Nah, ini merupakan salah satu keterampilan berbicara yang baik ya. Nah, yang ketiga itu ada bermain peran. Nah, bermain peran merupakan suatu aktivitas drama yang di dalamnya terdapat aktivitas berbicara. Nah, dalam bermain peran ini kita bisa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan berbicara kita. Nah, aktivitas dalam bermain peran itu seperti apa? Nah, aktivitas yang dapat dilakukan dalam bermain peran itu mencakup lafal, intonasi, jeda, tekanan yang jelas, kemudian penggunaan bahasa yang tepat dan baik, serta pengorganisasian ide yang terstruktur. Nah, maksudnya itu ketika kita bermain peran, aspek tersebut otomatis akan dipergunakan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu aspek dalam kegiatan berbicara. Nah,
Bermain peran merupakan teknik yang bisa dipakai oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa melalui bentuk bermain peran. Nah, yang keempat itu menggunakan strategi modeling top the why. Nah, strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktekkan keterampilan berbicaranya melalui demonstrasi yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, yaitu siswa dibagi menjadi pulau atau kelompok-kelompok kecil untuk mengidentifikasi berbagai situasi umum yang dapat dilakukan di ruang kelas maupun di luar kelas. Nah, dalam hal ini mereka akan mendemonstrasikan kegiatan atau berbicara dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kelima itu ada cerita berantai. Nah, cerita berantai itu apa ya, Bu? Nah, cerita berantai ini dimulai dari siswa menerima informasi dari guru. Dah, ini maksudnya itu dia tuh nyambung gitu. Misalnya Raffi mendapatkan informasi bisikan dari Romi. Nah, si Raffi ini menyampaikan ke Laila, ke Balkis, dan ke yang lainnya. Nah, dalam cerita berantai ini mereka mendapatkan informasi kemudian memberitahukan melalui kegiatan berbicara kepada teman lainnya untuk mendapatkan informasi yang akan ditemukan. Nah, begitu seterusnya. Yang keenam itu ada media gambar dalam bercerita. Nah, media gambar dalam bercerita itu guru mengembangkan media pembelajaran melalui penggunaan media gambar. Kemudian siswa menginterpretasikan atau menampilkan isi cerita yang sesuai dengan gambar yang telah ditentukan oleh guru. Misalnya, guru menampilkan gambar hewan atau yang lainnya, mereka bisa mengapresiasikan atau mengemukakan menganalisis hewan-hewan tersebut melalui kegiatan berbicara. Nah, penggunaan gambar di sini sebagai alat bantu atau media pembelajaran yang bisa mempermudah siswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, selanjutnya itu ada yang ketujuh, yaitu menyajikan informasi. Nah, maksudnya itu menyajikan informasi itu setiap siswa itu bisa menyampaikan laporan berbentuk lisan untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya. Misalnya seorang guru memberikan suatu tugas atau proyek. Nah, mereka harus menyajikan informasi dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, biasanya itu bentuk kegiatan ini melatih penyajian informasi seperti berpidato ataupun berwawancara. Nah, yang ke-8 itu berpartisipasi dalam berdiskusi. Nah, kegiatan diskusi ini juga bisa loh meningkatkan kemampuan berbicara siswa, karena dalam kegiatan berbicara siswa ini guru memberikan kesempatan untuk siswa berinteraksi dengan siswa lainnya. Nah, di sini kan bisa melakukan komunikasi secara langsung melalui berbicara, di mana murid yang satu menyatakan pendapatnya, murid yang satunya lagi juga menyatakan pendapatnya. Nah, di sini mereka akan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi. Nah, yang ke-9 itu ada menghibur atau menyajikan pertanyaan. Biasanya dalam kegiatan ini siswa diminta untuk menghibur atau memberikan cerita kepada teman-temannya lain agar mereka tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang ke-10 itu ada sandiwara boneka. Nah, maksudnya itu apa? Sandiwara boneka ini memberikan kesempatan siswa untuk berbagi gagasan atau bercerita lewat percakapan yang disertai dengan gerakan. Nah, yang 11 itu bermain drama. Bermain drama merupakan apresiasi sastra secara lisan. Nah, di dalam hal ini bisa melatih siswa dalam berbicara. Nah, biasanya itu kan kalau berdrama itu banyak
ada teks, dan di teks itu siswa diminta untuk berlatih dan untuk meningkatkan kemampuan berbicaranya. Nah, yang ke-12 itu ada wawancara. Nah, wawancara ini juga bisa meningkatkan strategi dalam kemampuan berbicara, yaitu dengan cara memberikan proyek atau tugas siswa untuk mewawancarai orang lain atau masyarakat sekitar gitu. Nah, yang ke-13 itu ada bercakap-cakap. Nah, dalam hal ini berbicara secara alami atau antara teman yang satu dengan teman yang lain saling menyatakan pendapat atau mengekspresikan diri. Nah, yang ke-14 itu ada laporan lisan. Nah, laporan lisan itu siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang telah mereka dapat dari informasi yang telah disajikan. Nah, apakah anak-anak sudah paham mengenai strategi kemampuan berbicara? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, nanti ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu sekalian untuk menganalisis kemampuan berbicara temannya. Nah, ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Nah, pembelajaran atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu kita harus meningkatkan kemampuan berbicara ya, karena kemampuan berbicara itu sangat afdol dan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan berkomunikasi secara lisan, menyampaikan ide atau gagasan kita terhadap orang lain. Nah, untuk itu ibu minta anak-anak harus meningkatkan strategi berbicara ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pembelajaran yang telah ibu sampaikan pada materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.